Saya menggunakan masker untuk melindungi dia. Saya juga menggunakan masker untuk melindungi dia. Kalau kalian menggunakan masker, kalian melindungi diri dan orang lain dari penyakit COVID-19. Karena itu, kita sama-sama menggunakan masker. Aku selalu bilang, maaf, jaga jarak ya kakak. Abis orang suka deket-deket sih kalau aku keluar rumah. Dan aku gak akan bosen untuk bilang, tolong jaga jarak ya kak. Habis main, saya mencuci tangan dengan sabun. Walau virus coronanya tidak kelihatan, saya tetap mencuci tangan dengan sabun supaya virus coronanya hilang. Semua orang bisa tertular virus corona. Tua, muda, laki-laki, perempuan, miskin, ataupun kaya. Semua orang bisa tertular virus corona. Di dalam masa sulit seperti ini, mari kita sebarkan kebaikan. Salam Patunggilan. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama melakukan ibadah keluarga pada saat ini dengan keluarga di tempat masing-masing di dalam bulan kesaksian pelayanan ini. Untuk itu, mari kita mulai ibadah saat ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 292, bait 1 dan 2, Tabuh Gendang. Kita mengambil saat teduh. Ibadah keluarga pada bulan kesaksian pelayanan saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta kehidupan
yang senantiasa berkarya dan memberkati umat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus ada dalam hidup saudara sekalian. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 bait 1 dan 2. Yesus, lihat umat-Mu. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga. Tanpa cahaya Roh Kudus, kami dalam kegelapan. Biar oleh sabda-Mu akal budi Kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, saat ini di dalam ibadah keluarga ini, kami bersiap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon Tuhan menyucikan kami dan menolong kami untuk mengerti firman Tuhan, menolong kami untuk melakukan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami serahkan dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Saat ini kita akan membaca Alkitab dari Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27. Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27 yang demikian bunyinya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Demikianlah kesaksian firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap orang yang dengan setia membaca, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27 ini sering kita dengar, sering kita baca, khususnya dalam ibadah sebagai kata-kata berkat. Seringkali kita tidak lagi memaknai kalimat berkat tersebut karena menganggap ini seperti hal yang biasa saja, wajar diucapkan pada akhir ibadah. Untuk itu, saat ini mari kita kembali menghayati dan mencermati kalimat berkat tersebut. Setidaknya ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita telah membaca bahwa Tuhan berfirman kepada Musa untuk berbicara kepada Harun dan anak-anaknya supaya menyampaikan berkat Tuhan kepada umat. Musa adalah nabi Tuhan. Nabi merupakan perantara umat dan Tuhan.
memiliki tugas untuk menyampaikan firman dari Tuhan kepada umat. Sedangkan Harun dan anak-anaknya adalah imam. Imam bertugas memimpin ibadah umat, termasuk dalam mempersembahkan korban, memimpin doa, dan juga memberikan berkat. Nah, dalam bacaan hari ini, tampak bahwa Tuhan memberi tugas kepada nabi dan imam untuk menyampaikan berkat Tuhan kepada umatnya. Tidak ada tugas lain selain menyampaikan berkat Tuhan. Bagaimanapun keadaan nabi maupun imam, baik dalam keadaan yang baik-baik saja ataupun tidak, baik saat memimpin peribadatan ataupun dalam kehidupannya setiap hari, berkat Tuhan harus tetap dinyatakan kepada umat. Jadi, poin yang pertama adalah tugas nabi dan imam dalam bacaan ini adalah menyampaikan berkat Tuhan. Maka, apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan oleh nabi dan imam, dimanapun dan kapan saja, itu harus menyatakan berkat. Kehadirannya harus bisa menjadi berkat. Di dalam kehidupan kita saat ini, siapapun orangnya yang menghayati dirinya dan hidupnya dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan peran sebagai nabi ataupun imam, diutus untuk menyampaikan berkat kepada umat. Baik di dalam maupun di luar ibadah, suka ataupun tidak suka, mau ataupun tidak mau, dan dalam kondisi apapun harus menyampaikan berkat Tuhan. Bukan membawa atau membuat cerita bohong, bukan membuat-buat cerita, tidak juga hal-hal yang buruk terkait dengan kutuk. Melainkan perbuatan maupun perkataannya haruslah memberkati. Kehadirannya dirasakan membawa damai sejahtera, bukan justru memperkeruh atau memanaskan suasana. Yang kedua, Tuhan memberikan berkat kepada umatnya. Ini menunjukkan bahwa umat dicintai oleh Tuhan, dan itulah kenyataannya. Ini tampak pada ayat 24 sampai 26. Oleh karena itu, umat Tuhan tidak perlu takut dan gelisah, sebab Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Artinya, hidup umat Tuhan itu berada di bawah kuasa Tuhan, diterangi dan diberi kemampuan untuk menghadapi tantangan maupun pergumulan. Tuhan selalu memperhatikan dan melimpahi dengan damai sejahtera. Jadi, poin yang kedua adalah Tuhan mencintai umatnya dengan memberkati dan memperhatikan kehidupan umatnya. Kalaupun hari-hari yang sedang kita jalani saat ini, di masa-masa ini, kita sering merasa berat, merasa susah, merasa takut, merasa marah, bahkan merasa tidak berdaya, mari kita sadari, sebagai umat Tuhan, nyatanya kita selamat sampai saat ini, sampai detik ini. Itu karena Tuhan senantiasa memberkati kita melalui apa saja yang ada di sekitar kita, baik melalui sesama kita ataupun melalui alam semesta di sekitar kita. Dan yang ketiga, teks ini sekarang sedang kita renungkan dalam ibadah keluarga. Itu berarti sekarang kitalah yang sedang menerima firman Tuhan ini. Kita sebagai anak, orang tua, suami ataupun istri, sebagai saudara, dipanggil dan dipakai oleh Tuhan menjadi kepanjangan tangan Tuhan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, juga di tengah-tengah dunia ini.
Kita mendapat tugas yang sama sebagaimana Nabi Musa ataupun Imam Harun dan anak-anaknya untuk menyatakan berkat Tuhan pada seluruh umat Tuhan, yakni kepada keluarga, bahkan orang-orang dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Bisa jadi sekarang relasi kita dengan anggota keluarga kita atau rekan-rekan kita sedang tidak baik-baik saja. Tetapi Tuhan tetap mengutus kita untuk menyampaikan berkat-Nya. Masa kita tetap mempertahankan rasa benci, tidak suka, dendam pada sesama kita? Ketika Tuhan menghendaki berkat dan sinar kasih Tuhan harus tetap dinyatakan. Maka keberadaan kita mestinya juga melanjutkan sinar kasih Tuhan bagi sesama. Jadi saudara-saudara yang terkasih, 3 hal penting yang perlu kita ingat ialah pertama, nabi, imam, dan siapapun yang merasa terpanggil dan terlibat dalam melakukan peranan nabi dan imam memiliki tugas untuk menyampaikan berkat Tuhan. Kedua, Tuhan memberkati umat-Nya. Oleh sebab itu, kita yang menghayati sebagai umat Tuhan tidak perlu takut dan gelisah di tengah kehidupan ini. Dan yang ketiga, kita bersama dengan keluarga yang menerima firman ini saat ini juga diutus untuk menyampaikan dan melanjutkan berkat Tuhan bagi sesama dan semesta. Untuk itu, kehadiran kita mestinya juga memberi rasa aman, bukan ketakutan dan keresahan, menjadi penerang dan membuat berdaya, bukan mempertahankan keputusasaan dan derita, serta tetap melakukannya apapun yang terjadi, dan merasakan damai sejahtera Tuhan bersama dalam keluarga, dalam gereja, dan dalam dunia. Amin. Saat teduh bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama menghaturkan persembahan dengan kita iringi nyanyian Kidung Jemaat 427 bait yang pertama, Ku suka menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Tuhan Yesus, kami telah bersama membaca dan merenungkan firman-Mu. Sempurnakanlah firman Tuhan dalam hidup kami dan tolonglah kami melakukannya. Saat ini kami juga menyerahkan persembahan kami. Berkenanlah Tuhan menerima dan menyucikannya, sehingga persembahan ini dapat dikelola untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami pun menyerahkan Gereja Kristen Jawi Wetan dalam kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan menolong untuk dapat menjadi jalan berkat bagi semesta dan juga sesama di dalamnya. Seluruh penatua, diaken, guru Injil, pendeta, serta semua warga jemaat
mulai anak-anak hingga lanjut usia. Kiranya Tuhan berkati dengan segala kebaikan Tuhan dalam setiap keluarga bersama dengan seluruh harapan dan pergumulan yang sedang dihadapi. Kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia bersama dengan seluruh jajaran pemerintah di tiap daerah dan pusat. Kiranya Tuhan rahmati dengan hikmat dan kejujuran. Terkhusus kami memohon belas kasih Tuhan bagi pasien COVID-19. Berkenanlah Tuhan merahmati dengan kesembuhan, juga bagi tenaga medis dalam pelayanannya, Tuhan berkati dengan kekuatan dan kesehatan. Kami menyerahkan doa dan seluruh harapan kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 402, bait yang pertama, Kuperlukan Juru Selamat. Juru selamat agar jangan ku sesat, selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan kau membimbing ku di Kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.